Selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Pastinya saya akan membahas tentang pengambilan keputusan. Jangan lupa klik tombol subscribe LTL TV dan bunyikan klik tombol lonceng untuk notifikasi pemberitahuan materi-materi yang saya update. Mari bersama-sama mendengarkan apa itu dan bagaimana penjelasan tentang pengambilan keputusan dalam pertemuan ini. A. Jenis-jenis keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Menurut Siswanto, bahwa pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Keputusan manajemen mempunyai jenis. Jenis-jenis keputusan manajemen. 1. Keputusan yang terprogram atau programmed decision adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang. 2. Keputusan yang tidak terprogram atau non-programmed decision. Keputusan yang dikatakan tidak terprogram apabila keputusan itu baru pertama kali muncul dan tidak tersusun, dalam hal ini adalah unstructured. Berdasarkan pada jenjang dan tingkatannya, manajemen puncak seharusnya dipusatkan pada keputusan yang tidak terprogram. Sedangkan manajemen jenjang pertama seharusnya memperhatikan keputusan yang diprogram. Ini adalah gambar macam-macam keputusan dalam manajemen. Jenis keputusannya terprogram dan tidak terprogram. Ada masalahnya, berulang dan rutin. Untuk terprogram, kemudian tidak terprogram adalah kompleks dan baru. Sedangkan untuk prosedur itu dari terprogram, berulang dan rutin, kemudian menjadi aturan-aturan, prosedur operasi dan kebijakan. Untuk tidak terprogram, ini ada prosedurnya, adalah kreativitas pemecahan masalah. Ya, contoh dari terprogram ini adalah untuk penetapan gaji karyawan, promosi jabatan, dan penetapan persediaan barang. Sementara untuk contoh tidak terprogram adalah penanganan masalah. Jadi terprogram ini kemudian masalahnya adalah berulang dan rutin, prosedurnya adalah aturan-aturan prosedur operasi dan kebijakan, dengan contoh penetapan gaji karyawan, promosi jabatan, dan penetapan persediaan barang. Untuk tidak terprogram ini adalah masalahnya kompleks dan baru, prosedurnya atau kreativitas pemecahan masalahnya, contohnya adalah dalam penanganan masalah. B. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Ini arus keputusannya ada lingkungan, menganalisis sampai kepada arah tindakan. Untuk arus keputusan lingkungan ini pada penelitian, kemudian untuk perancangan dan pemilihan itu, kalau perancangan adalah menganalisis, dan pemilihan ini adalah arah tindakan. Nah, tahap-tahap pengambilan keputusan ini adalah arus keputusan menurut Herbert A. Simon. Jadi kita lihat arus keputusannya ya, dari lingkungan ada penelitian, kemudian ada arus keputusan menganalisis adalah perancangan, sampai kepada arus keputusan arah tindakan itu terakhir pada pemilihannya sendiri. Ini harus berdasarkan pendapat dari Herbert A. Simon. Herbert A. Simon mengajukan model yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Model tersebut membuat 3 tahapan pokok, yaitu 1. Penelitian atau riset.
Ini mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi permasalahan. Kedua, ada desain atau perancangan. Dengan mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Aktivitas ini meliputi proses untuk memahami permasalahan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Untuk yang ketiga adalah pemilihan, dengan menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan yang ada. Pilihan ini ditentukan dan dilaksanakan. James L. Gibson mengemukakan proses pengambilan keputusan seluruhnya terdiri atas 7 tahapan. Tahap pertama, penetapan tujuan spesifik serta pengukuran nilai. Tahap kedua, identifikasi permasalahan. Tahap ketiga, pengembangan alternatif. Tahap keempat, evaluasi alternatif. Tahap 5, seleksi alternatif. Tahap 6, implementasi keputusan. Tahap 7, pengendalian dan evaluasi. Beberapa indikator yang dapat membantu dalam melihat permasalahan organisasi pada tahap identifikasi, yaitu 1. Penyimpangan kinerja. Ini muncul jika terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba beberapa pola kinerja yang telah ditetapkan. Contoh, meningkatnya perputaran karyawan, tingkat absen meningkat, banyaknya produk yang rusak. Yang kedua, masukan atau kritikan orang lain. Ini ada berbagai tindakan orang di luar organisasi dapat menjadi petunjuk adanya masalah. Misalnya, pelanggan yang tidak puas, ada serikat buruh yang memberikan keluhan. Yang ketiga, indikatornya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini dapat memberi informasi masalah melalui berbagai cara. Misalnya, pesaing yang sukses dalam meluncurkan produk baru menjadi pesaing produk organisasi yang akhirnya dapat muncul suatu masalah. Ada tipe-tipe masalah ya. Satu adalah masalah terstruktur. Nah, masalah terstruktur adalah masalah pada umumnya, terus terang dan jelas dalam hal informasi yang dibutuhkan dan menyelesaikannya. Yang kedua, masalah tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur adalah masalah yang memiliki informasi terbatas dalam situasi yang baru atau tidak terduga. Yang ketiga, masalah menghadapi krisis, yaitu masalah yang tidak terduga dan dapat menghancurkan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan ini adalah gambar untuk proses pengambilan keputusan. Ini ada beberapa yang harus ditinjau kembali. Misalkan untuk tinjau kembali ada penetapan tujuan dan sasaran spesifik serta pengukuran. Kemudian kita harus mengidentifikasi permasalahan, lalu mengembangkan alternatif, terus evaluasi alternatif. Setelah evaluasi kita seleksi alternatifnya, dan setelah seleksi kita implementasi keputusan, dan setelah implementasi kita mengendalikan dan evaluasi. Ini merupakan proses dari pengambilan keputusan. C. Gaya pengambilan keputusan. Secara umum, gaya pengambilan keputusan ini terdiri dari satu, manajer mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Yang kedua, manajer memperoleh informasi yang diperlukan dari para bawahan dan kemudian menetapkan keputusan yang dipandang relevan. Yang ketiga, manajer membicarakan permasalahan yang dihadapi organisasi dengan para bawahan secara individual dan mendapatkan gagasan dan saran-saran tanpa melibatkan para bawahan sebagai suatu kelompok. Empat, manajer membicarakan situasi keperluan dengan para bawahan sebagai suatu konferensi atau pertemuan kelompok. 5.
Manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan kelompok menyusun serta menilai alternatif. Salah satu pandangan mengenai gaya pengambilan keputusan mengumpulkan bahwa ada 3 cara yang berbeda di mana para manajer mendekati masalah-masalah di tempat kerja. Satu, menghindari masalah dengan mengabaikan informasi yang menunjuk ke sebuah masalah, tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Yang kedua, penjelasan masalah, mencoba menyelesaikan masalah dan reaktif terhadap masalah yang timbul. Yang ketiga, pencari masalah dengan aktif mencari masalah-masalah guna diselesaikan. S. P. Robbins dan D. A. De Kenso membagi gaya pengambilan keputusan dalam 4 gaya. Satu, gaya direktif. Dalam hal ini adalah pengarahan. Memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Dua, gaya analitis. Ini mempunyai jauh lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan daripada jenis direktif. Tiga, gaya konseptual. Cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan banyak melihat banyak alternatif. Empat, gaya perilaku. Jadi bekerja sama ya dengan orang lain, kemudian menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah dan rela menerima saran dari orang lain. D. Kerangka kerja dan konsep untuk pengambilan keputusan. Menurut Davis dalam buku Siswanto bahwa kerangka kerja untuk pengambilan keputusan tersebut meliputi hal-hal berikut. 1. Sistem pengambilan keputusan. 2. Pengetahuan mengenai keluaran. 3. Tanggapan keputusan. 4. Deskripsi mengenai pengambilan keputusan. 5. Kriteria untuk pengambilan keputusan. 6. Relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan. 1. Sistem pengambilan keputusan. Ini suatu cara atau prosedur tertentu ya ketika suatu keputusan diambil oleh pembuatnya, di mana hal ini adalah manajer yang dilakukan secara terbuka atau tertutup. Sistemnya A, sistem keputusan terbuka. Di sini memandang suatu keputusan itu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan sebagian tidak diketahui. Keputusan lebih banyak dipengaruhi lingkungan dan lingkungan lebih banyak dipengaruhi keputusan. Contohnya pada saat kenaikan harga produk. Berikutnya adalah B, sistem keputusan tertutup. Sistem ini menganggap bahwa suatu keputusan ini dipisah dari suatu masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Nah, di sini manajer mengetahui seluruh alternatif dan keluarannya. Contoh, sistem absensi karyawan. Jadi, sistem absensi karyawan ini adalah suatu keputusan tertutup. Dua, pengetahuan mengenai keluaran. Nah, suatu keluaran ini menentukan mengenai hal-hal yang akan terjadi jika suatu arah tindakannya sudah ditentukan. A, kepastian ini merupakan pengetahuan yang akurat ya dan lengkap mengenai keluaran setiap alternatif. Biasanya untuk satu alternatif hanya ada satu keluaran. Contoh, manajer dihadapkan pada 3 alternatif. Ya, di sini ada kemungkinan keluaran dan nilai yang diharapkan. Untuk kemungkinan 15% keluarannya adalah 100 juta rupiah, nilai yang diharapkan adalah 15 juta rupiah. Kemungkinan 25% keluarannya adalah 75 juta rupiah. Nah, nilai yang diharapkan adalah 18 juta 750 ribu rupiah.
Kemungkinan 40% ini keluarannya adalah 50 juta rupiah, nilai yang diharapkan adalah 20 juta rupiah. B. Risiko adalah keluaran yang mungkin timbul dapat diletakkan pada setiap keluaran. C. Ketidakpastian ini adalah beberapa keluaran yang mungkin timbul dan dapat diidentifikasi ya, tetapi tidak ada kepastian. 3. Tanggapan keputusan. Ini adalah kemampuan organisasi dalam mengadakan rencana atas proses pengambilan keputusan. Tanggapannya ini adalah A. Keputusan terprogram. Ini keputusan yang dapat dispesifikasikan sebelumnya sebagai seperangkat norma atau prosedur keputusan. B. Keputusan tidak terprogram. Ini adalah keputusan yang terjadi hanya satu kali ya, atau berubah setiap saat diperlukan. 4. Deskripsi mengenai pengambilan keputusan. Ini ada A, model normatif, di mana bagaimana manajer mengambil ke sekelompok keputusan. Contohnya, penganggaran modal. Untuk deskripsi yang ke B adalah model deskriptif, di mana di sini pengambilan keputusan berusaha untuk menjelaskan perilaku konkret. Di sini dikembangkan oleh ilmuwan perilaku. 5. Kriteria untuk pengambilan keputusan. Kriteria untuk menentukan satu di antara beberapa keputusan alternatif adalah maksimum laba, kegunaan, nilai yang diharapkan, dalam ini adalah pemuasan. 6. Relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen dalam model keputusan tertutup. Ini komputer sebagai alat penghubung, dalam hal ini alatnya sebagai alat penghitung ya, komputer itu, untuk menghasilkan keluaran optimum. Dalam model keputusan terbuka, ini komputer bertindak sebagai pembantu manajer menghitung, menyimpan, mencari, dan menganalisa data. Pengambilan keputusan dalam organisasi sederhana. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam praktik dan keputusan yang harus diambil dapat digolongkan menjadi dua tipe permasalahan, yaitu sebagai berikut. 1. Permasalahan yang bersifat rutin dan repetitif. Yang kedua, permasalahan yang datanya tidak menentu yang bersifat insidental. Nah, ini selain penggolongan tipe permasalahan di atas, menurut hierarki permasalahan dan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Permasalahan yang bersifat sederhana. Yang kedua, permasalahan yang bersifat sedang. Yang ketiga, permasalahan yang bersifat sangat kompleks. Setelah kita bersama-sama menyimak materi yang saya paparkan dalam pertemuan ini, terima kasih yang sudah mendengar dan terima kasih juga kepada yang sudah mensubscribe Elita LTV, karena subscribe-nya itu berguna untuk perkembangan pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir untuk video pembelajaran saya tentang pengambilan keputusan. Terima kasih juga yang sudah mengklik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya untuk video Elita LTV ini. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menyimak materi-materi selanjutnya. Terima kasih.